Karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai, tetapi permasalahan kita di daerah ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar. Sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Ini di Sia kami kehilangan setengah triliun di 2026, yang ditahan setengah triliun. Yang 2026 sudahlah. Saya kira semua kabupaten kota hari ini sudah legowo, tapi tolong pusat bayarkan hak kami yang tertahan di 2023-2024. Padahal sampai detik ini, Pertamina Hulu Rokan yang rumahnya di Provinsi Riau masih menjadi sumber utama migas Indonesia. Masa kita nggak dapat keadilan fiskal? Nah, di sini Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, kita akan melihat yang bertanggung jawab sebenarnya yang akan membayar gaji seluruh P3K itu seperti apa. Karena di Permen PAN RB nomor 7 2023 serta nomor 16 2025 itu yang bertanggung jawab adalah satu, itu instansi pengangkat, kedua, kemudian kepala daerah, ketiga, pemerintah pusat. Nah, instansi yang pengangkat yang bertanggung jawab langsung sebagai pemberi kerja. Kepala daerah menjamin ketersediaan anggaran dari APBD lewat SPTJM. Nah, pemerintah pusat akan memberikan dukungan jika daerah mengalami keterbatasan dana. Dasar hukumnya yaitu Permen PAN RB nomor 7 tahun 2023, Kepmen PAN RB nomor 16 tahun 2005. Prinsip utamanya, hak gaji P3K adalah hak mutlak yang harus dipenuhi, tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun. Itu jelas di undang-undangnya, di Undang-Undang Menpan RB. Kemudian untuk pembagian tanggung jawab sama halnya dengan Menpan RB nomor 7 2023 dilanjutkan dengan nomor 16 2025 di mana pembagian tanggung jawab berdasarkan aturan. Mengacu pada peraturan RB nomor 7 2023 dan Kemenpan RB nomor 16 2025, pembagian kewajibannya diatur secara jelas. Nah, instansi yang mengangkat sebagai tempat bekerja berstatus dan bertugas memverifikasi kehadiran serta kinerja, serta mengajukan proses pembayaran gaji tepat waktu, dan ini tidak boleh lalai. Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian wajib menyusun anggaran belanja pegawai dalam APBD yang menandatangani SPTJM sebelum membuka formasi. Artinya seperti apa? Menjamin dana tersedia selama masa kerja. Pemerintah pusat, kewajibannya apa? Pemerintah pusat melalui Kemenkeu dan Kemendagri berkewajiban memberikan bantuan pendanaan jika daerah benar-benar tidak mampu menutupi kebutuhan anggaran. Mekanisme penyelesaian jika anggaran terbatas seperti apa? Alur penyelesaiannya jika daerah tak kuat membayar, menurut pedoman Menpan RB, masalah anggaran bukan tanggungan pegawai, melainkan urusan yang diselesaikan secara berjenjang. Instansi pengangkat melaporkan kondisi keuangan kepada kepala daerah, kemudian kepala daerah lanjut mengajukan permohonan bantuan pendanaan secara resmi ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyalurkan dukungan melalui dana alokasi umum atau DAA, dana alokasi khusus atau DAQ, atau skema bantuan keuangan lainnya. Di undang-undang dilarang memotong gaji, menunda pembayaran, atau memberhentikan P3K hanya karena alasan kekurangan dana. Ini rekan-rekan harus dicatat, poinnya adalah memotong gaji, menunda pembayaran, atau memberhentikan P3K hanya karena alasan kekurangan dana. Itu tidak diperbolehkan.
Kesimpulan dan jaminan hukumnya berdasarkan Permenpan RB nomor 7 2023 dan Kemenpan RB nomor 16 2025 dapat disimpulkan, yaitu tanggung jawab utama ada pada instansi pengangkat dan kepala daerah selaku pihak yang mengangkat dan mengalokasikan anggaran. Pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dan penjamin terakhir agar hak keuangan ASN terpenuhi. Tidak ada alasan hukum yang membenarkan pengurangan atau penundaan gaji P3K. Pesan dari rekan-rekan yang sudah terdahulu, masalah kemampuan pesan untuk semua, yaitu masalah kemampuan keuangan adalah urusan pengelolaan anggaran pemerintah. Hak atas pekerjaan yang telah dilaksanakan wajib dibayarkan secara penuh tanpa mengurangi hak pegawai. Kita melakukan pendampingan kita juga, mohon maaf, tidak terima begitu saja informasi. Kita melihat dan kita detail melihat apa postur anggarannya. Dan setelah dilihat postur anggarannya, ternyata banyak daerah yang mampu. Jadi hal-hal yang tidak